Selamat pagi, Pak Widi, Pak Iman, Bapak Ibu orang tua dan teman-teman audiens SMA Polres Gonzaga. Selamat datang di acara G-Reflex, Gonzaga Reflective Learning Experience Exhibition. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan saya dan rekan-rekan saya. Saya Jose Ido Nugroho selaku moderator untuk sesi ini. Saya ditemani oleh Kinari Ambun dan juga Michael Ardityo sebagai notulis saat sesi ini. Pada sesi ini, kita akan menyaksikan presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok penelitian yang telah dilakukan oleh kelompok 81 yang berjudul Analisis Korelasi Psikologi Olahraga terhadap performa pertandingan tim basket putri SMA Polres Gonzaga dalam ajang DBL South Asia 2024. Kelompok 81 beranggotakan siswa dan siswi dari kelas 12-9, yaitu Cornelis Hugo Pascual Delane, Bonaventura Pusco Hernowo, dan juga Bernadetta Felicia Cahyan Tias. Guru pembimbing pada sesi ini adalah Bapak Agustinus Widi Prihartono, MM, dan guru penguji pada sesi ini adalah Bapak Immanuel Abrisakrowi, SPD. Bapak Ibu orang tua dan teman-teman audien bisa membuka materi penelitian ini seperti infografis, surat pengetahuan, dan juga abstrak di aplikasi G-Reflex. Sebelum kita memulai rangkaian acara, saya akan menjelaskan secara ringkas rundown acara pada hari ini. Akan ada sesi presentasi dengan total durasi 20 menit, sesi tanya jawab dari guru penguji dan guru pembimbing selama 15 menit, tanya jawab umum selama 3 menit. Lalu ada sesi penutup dan foto bersama. Pada saat sesi tanya jawab umum, kami mewajibkan penanya untuk pertama-tama memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk Bapak Ibu orang tua bisa memperkenalkan diri sebagai dengan nama, lalu orang tua dari siapa. Untuk teman-teman audiens SMA Polres Gonzaga bisa memperkenalkan diri dengan nama lengkap, kelas, dan absen. Saya juga ingin mengingatkan bahwa selama presentasi berlangsung, audiens tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam kelas. Dan audiens sudah diharap meminimalisir pergerakan keluar dan masuk kelas. Oleh karena itu, sebelum kita mulai sesi pada kali ini, izinkan saya untuk memimpin doa. Doakan saya pimpin secara Katolik bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang memiliki percayaan yang berbeda, mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami selama istirahat kami tadi malam, dan Engkau telah menyertai kami selama perjalanan kami menuju SMA Polres Gonzaga ini. Sekarang kami akan melakukan sesi presentasi oleh kelompok 81. Tuhan tolong berkati supaya kelompok 81 bisa presentasi dengan maksimal, memperlihatkan segala effort yang sudah mereka tuangkan pada penelitian ini, dan juga tolong berkati Tuhan Bapak Guru Penguji dan Bapak Guru Pembimbing supaya bisa memberikan pertanyaan, sanggahan, saran yang membangun dan berguna bagi audiens dan juga presenter. Tuhan juga tolong berkati audiens agar bisa mendapat sesuatu, bisa mendengarkan dengan baik, dan bisa memberi pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan baik. Tuhan tolong berkati juga supaya sesi ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu hal. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Yesus menjaga. Saya akan memberikan waktu untuk kelompok 81, kelompok 85. Waktu akan dimulai ketika kelompok mulai berbicara. Baik Bapak Ibu serta teman-teman, berikut adalah abstrak dari penelitian kami. Mohon bisa dibaca untuk mendapatkan gambaran lebih terkait dengan penelitian kami.
Baik, kami akan melanjutkan dengan presentasi. Yang terhormat Bapak Immanuel Abisakrofi SPD selaku guru penguji, Bapak Agustinus Widi Prihartono MM selaku guru pembimbing kami, Bapak Ibu orang tua murid, para teman-teman sekalian, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 81 akan mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Analisis Korelasi Psikologi Olahraga terhadap performa pertandingan tim basket putri SMA Polisi Gonzaga dalam ajang DBL Jakarta South Region 2020. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita akan berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Cornelis Hugo Pascual Delane. Saya Benedetta Felicia Tias. Nama saya Bernama Ibra Bubayarno. Dan kami akan segera memulai presentasikan. Apa yang kira-kira melatar belakangi dari penelitian ini? Pertama-tama kita dapat melihat dari konsep mengenai apa itu olahraga. Olahraga merupakan aktivitas seseorang guna untuk meningkatkan maupun memelihara kesehatan tubuh, baik fisik maupun mental, serta dapat mengarah kepada perkembangan diri untuk berkompetisi. Tercapainya prestasi dalam berolahraga ini juga dapat diperhitungkan, mulai dari pengembangan sejak dini, pengembangan teknik dasar, taktik, serta strategi. Salah satu olahraga yang paling populer di dunia saat ini adalah olahraga basket. Kompetisi olahraga basket dapat tingkatannya tersendiri, mulai dari tingkat sekolah, tingkat regional, nasional, hingga internasional. Salah satu olahraga basket, pertandingan yang kini digemari oleh para remaja yaitu DBL. DBL ini merupakan singkatan dari Developmental Basketball, yaitu merupakan sebuah liga bola basket sederhana untuk para student atlet dengan pengembangan fundamental yang tinggi. DBL ini awal mula dilaksanakan di Surabaya pada tahun 2004, namun kini DBL 2024 telah dilaksanakan di 30 kota, 22 provinsi, dan melibatkan 1,5 juta anak setiap tahunnya. Pada dalam ajang DBL 2024 kemarin di Jakarta South Region, terdapat 18 tim putra dan 15 tim putri yang ikut serta berlaga di GOR Bingan. Performa para remaja dalam ajang DBL tentunya berkaitan pula dengan kondisi psikis mereka yang kami bisa kaji secara psikologi, terutama di sini adalah psikologi olahraga. Apa itu psikologi olahraga? Psikologi olahraga merupakan ilmu psikologi yang diterapkan pada atlet dan situasi dalam berolahraga. Psikologi olahraga ini memiliki beberapa aspek yang dapat diteliti, seperti motivasi, konsentrasi, dan mental yang akan kami teliti lebih lanjut dalam ini. Pada itu, kami sebagai tim peneliti akan meneliti mengenai tingkat performa pertandingan tim basket olahraga terhadap psikologi olahraga di dalam pertandingan DBL Jakarta South Region 2024. Lalu dalam penelitian ini, kelompok kami juga membuat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Keduanya memiliki manfaat yang sama, yaitu menentukan arah penelitian. Rumusan masalah yang kelompok kami buat, yaitu bagaimana pengaruh psikologi olahraga terhadap performa pertandingan tim basket putri SMA Polisi Gonzaga dalam ajang DBL Jakarta South Region 2024. Lalu, tujuan penelitian kelompok kami yaitu mengetahui seberapa besar atau seberapa kuat korelasi atau pengaruh psikologi penerapan psikologi olahraga terhadap performa permainan yang akhirnya mempengaruhi hasil pertandingan tim basket putri SMA Polisi Gonzaga dalam ajang DBL Jakarta South Region 2024. Lalu penelitian ini juga didasarkan oleh 4 landasan teori. Pertama yaitu adalah psikologi olahraga. Psikologi olahraga merupakan psikologi terapan atau ilmu psikologi yang diterapkan pada situasi olahraga atau juga bisa pada seorang atlet olahraga. Aspek-aspeknya yang pertama ada aspek motivasi. Motivasi adalah arah dan selektivitas tingkah laku yang diawasi dengan koneksinya terhadap konsekuensi. Pada motivasi ini juga meneliti kecenderungannya untuk mempertahankan suatu tujuan hingga tujuan tersebut. Berikut adalah beberapa teori, self-determination theory yang menjelaskan beberapa tipe motivasi dan dampak. Lalu kita masuk ke dalam aspek konsentrasi. Aspek konsentrasi ini merupakan kemampuan untuk memusatkan perhatian pada tugas dengan tidak terganggu atau terpengaruhi oleh stimulus eksternal maupun internal. Konsentrasi ini menjadi kunci yang penting bagi setiap pemain untuk mempertahankan dan melaksanakan semua berlangsungnya pertandingan. Di sini terdapat gambar dari dampak tingkat konsentrasi, yaitu terdapat tingkat A, B, C, dan D. Lalu yang keempat adalah mental.
Mental merupakan seluruh proses struktur kejiwaan yang terorganisasi dengan baik. Dalam mental tersebut terdapat dua latihan keterampilan, yaitu metode dasar dan metode PST. Metode dasar terdiri dari latihan fisik dan pendidikan. Lalu dalam metode PST atau Psychological Skill Training terdapat penetapan goal setting, lalu penetapan tujuan, begitu pula juga latihan imagery dan sebagainya. Lalu kita masuk ke dalam fenomena. Tim kita telah menemukan fenomena bahwa tim basket putri SMA Kolese Gonzaga mengalami pencapaian yang signifikan dalam ajang Debel 2004 dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, tim basket putri SMA Kolese Gonzaga hanya mencapai babak 32 besar. Dan pada tahun 2022 dan 2023, tim basket putri SMA Kolese Gonzaga dapat mencapai babak Big Eight. Sedangkan pada tahun 2024, tim basket putri SMA Kolese Gonzaga telah meraih pencapaian pertama kali, yaitu masuk ke dalam babak Fantasy Pro. Lalu, sesuai dengan rumusan masalah kami telah mengambil sebuah hipotesa atau dugaan sementara, yaitu bahwa penerapan prinsip psikologi olahraga berpengaruh kuat terhadap performa atau hasil pertandingan tim basket putri SMA Kolese Gonzaga dalam ajang Debel South Region 2020. Lalu itu metode penelitian kami adalah metode kuantitatif. Mengapa menggunakan kuantitatif? Karena kami ingin mengetahui bagaimana hubungan serta tingkatan hubungan antar variabel dalam penelitian kami. Variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Pada awalnya kita menentukan populasi dan sampel terlebih dahulu, yaitu dari tim basket putri SMA Kolese Gonzaga yang berjumlah 10 orang. Setelah itu kami membagikan kuesioner kepada mereka sebagai instrumen dari penelitian kami. Setelah mendapatkan datanya, kami analisis dengan menggunakan rumus uji korelasi Spearman. Untuk waktu dan lokasi penelitian kami berlangsung dengan waktu yang telah diberikan sekolah, yaitu dari Juli 2024 sampai dengan bulan Maret 2025. Lokasinya di SMA Kolese Gonzaga, Jakarta Selatan, yang tentu relevan dengan apa yang ingin kami teliti, terutama di DPL Jakarta South Region. Untuk variabel penelitian kami terdapat dua variabel X yang memengaruhi dan variabel Y yang dipengaruhi. Variabel X-nya adalah psikologi olahraga, yang diwakili oleh subvariabel yang lain, ada motivasi, konsentrasi, dan mental. Lalu untuk variabel Y-nya yaitu adalah performa pertandingan, yang diwakili oleh 3 subvariabel, points, rebound, dan assist. Setelah memahami variabel penelitian, kelompok kami menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Di dalam kuesioner tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan psikologi olahraga sebagai variabel X beserta dengan subvariabelnya, yaitu adalah motivasi, konsentrasi, dan mental. Setiap subvariabel tersebut memiliki indikator dan frekuensi yang masing-masing. Dalam subvariabel motivasi terdapat frekuensi dukungan pelatih melalui ucapan di dalam pertandingan. Lalu dalam subvariabel konsentrasi terdapat frekuensi pemberian gangguan atau juga pemberian kata kunci yang dilakukan oleh pelatih. Contoh saja, pelatih mungkin bisa saja melakukan dalam pertandingan seperti mengatakan bol. Lalu yang tiga itu adalah frekuensi menjaga pandangan atau menjaga mata. Dan yang ketiga, variabel yang ketiga yaitu adalah mental, yaitu dengan adanya frekuensi pelatihan mental sendiri. Dan semua pertanyaan dikemas dengan bentuk skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai 5 serta keterangan dari tidak pernah hingga sangat sering. Lalu masuk pada analisis data, kelompok kami menggunakan uji korelasi Spearman. Uji korelasi Spearman merupakan metode yang cocok bagi penelitian kuantitatif untuk melihat korelasi antara dua variabel yang berbeda. Di gambar sebelah kiri kita bisa melihat rumus dari uji korelasi Spearman sendiri. Dan di sini dalam rumus tersebut kita akan mencari koefisien korelasi Spearman atau RN. Dan di sebelah gambar sebelah kanan kita bisa melihat tabel interpretasi. Tabel interpretasi ini berguna bagi peneliti untuk bisa melihat seberapa besar atau mungkin seberapa kuat pengaruh korelasi antara kedua variabel yang berbeda. Lalu kita masuk ke dalam hasil pembahasan dari penelitian. Dalam variabel X, tentunya variabel yang mempengaruhi penelitian kami menemukan 3 subvariabel, yaitu pertama variabel X1 atau motivasi, variabel X2 konsentrasi, dan variabel X3 yaitu mental. Dalam subvariabel X1 atau motivasi sendiri, kami mengambil data dari 10 responden kami, yaitu dalam diagram sini terdapat
Dan di dalam data tersebut itu menunjukkan frekuensi adanya dukungan dan ucapan dalam pertandingan yang diberikan oleh pelatih. Dan dari diagram tersebut kami telah mengambil rata-rata sebanyak 4,7 dengan modus atau nilai terbanyak yaitu ini. Dan di sini kami mengambil sebuah pernyataan dari pemain H yang menyebutkan bahwa ia ingin terus berkembang dan mengetes batas diri sendiri. Dari situ kami menghubungkannya dengan diagram ini, kan bahwa adanya motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dari dalam diri seorang pemain. Terus selanjutnya adalah subvariabel X2 yaitu konsentrasi. Untuk subvariabel ini terlihat agak berbeda. Tadi dari 1 sampai 5, tapi sekarang ada sampai 14. Mengapa? Karena terdapat 3 pertanyaan yang kami gabungkan sekaligus. Yaitu adalah mengenai frekuensi gangguan, frekuensi kata kunci yang digunakan pelatih untuk memicu konsentrasi, lalu frekuensi menjaga mata selama pertandingan. Di sini dapat kita lihat rata-ratanya 11,9 dan modusnya unik karena ada 3. 10, 12, dan 14 yang menunjukkan adanya keragaman data pada konsentrasi. Lalu kita juga bisa melihat pernyataan dari para pemain bahwa dia sempat tidak konsen dengan permainan. Lalu juga terdistraksi dengan isi pikiran dia sendiri. Maka dari itu kita bisa lihat bahwa konsentrasi ini berpengaruh dan tingkatannya berbeda-beda tiap orangnya dalam memengaruhi performa. Lalu deskripsi data subvariabel X yang ketiga yaitu adalah mental. Di dalam subvariabel tersebut, kelompok kami memberikan pertanyaan kepada para responden yang menanyakan tentang seberapa sering penerapan pelatihan mental di dalam latihan. Dan mayoritas pemain menjawab bahwa latihan mental sering dilakukan dalam latihan. Hal ini terlihat ketika diagram tersebut memiliki modus, yaitu dengan angka 4. Angka 4 sendiri memiliki keterangan bahwa angka 4 merupakan sering, yang berarti penerapan pelatihan mental sering digunakan di dalam latihan. Dan di sini juga kita bisa melihat data sekunder dari penelitian kami berupa data kualitatif, di mana terdapat beberapa pemain yang mengungkapkan, memberikan pernyataan terkait dengan definisi mental dalam olahraga menurut pemahaman mereka masing-masing. Lalu yang berikutnya adalah beralih pada deskripsi data variabel Y. Di sini terdapat 3 subvariabel, yaitu adalah poin, rebound, dan assist. Ketiga subvariabel tersebut kami dapatkan melalui situs atau laman resmi DBL yaitu dbl.id. Dan tentunya ketiga subvariabel tersebut sudah kami akumulasikan dari 3 pertandingan yang sudah dilalui oleh tim basket putri SMA Polisi Gonzaga dalam ajang DBL Jakarta South Region 2024. Deskripsi data subvariabel Y yang pertama yaitu adalah points. Di sini kita bisa melihat bahwa pemain dengan perolehan poin terbanyak didapatkan oleh pemain D, di mana ia berhasil mencatatkan poin sebesar 21. Namun hasil yang lain harus dialami oleh pemain A, di mana dia tidak sama sekali memberikan poin, dan alias dia hanya memperoleh 0 poin dalam 3 match yang sudah dilalui. Lalu masuk ke dalam subvariabel Y2 atau rebound. Di sini terdapat diagram bahwa menunjukkan pemain D mencatat atau memberikan rebound paling tinggi yaitu sebanyak 30 kali. Sedangkan pemain C dan G hanya membuahkan rebound sebanyak 2 kali. Dan dari sini mendapatkan rata-rata sebanyak 11,6 dan modus atau nilai terbesar yaitu. Lalu selanjutnya subvariabel Y3 yaitu assist. Kita dapat melihat di sini bahwa tidak semua pemain itu melakukan assist dalam pertandingan. Pemain yang tidak melakukan assist ada pemain A, C, dan D. Lalu untuk yang assist terbanyak diperoleh pemain B, namun hanya sejumlah 6 kali selama 3 kali pertandingan. Lalu masuk pada analisis data, kelompok kami menyajikan tabel korelasi. Dalam tabel tersebut memiliki data X1, X2, X3, total X, dan seterusnya. Total X didapatkan dari perolehan total dari X1 dan sampai X3, total Y didapatkan dari Y1 sampai Y3. Lalu Rx dan Ry. Rx merupakan ranking poin dari total X dan Ry merupakan ranking poin dari total Y. Begitu pula dengan D. D merupakan selisih dari Rx dan Ry. Dan D kuadrat adalah selisih dari Rx dan Ry yang dikuadratkan. Sehingga jika dijumlahkan dengan 10 responden didapatkanlah angka sebesar 62. Lalu setelah ditemukan angka tersebut, kita masuk dalam hasil uji korelasi seperti olahraga sebagai variabel X dan performa pertandingan sebagai variabel Y. Setelah mendapatkan angka tersebut, kita masukkan ke dalam
rumus uji korelasi Spearman sehingga didapatkanlah angka sebesar 0,624. Angka 0,624 ini memiliki arti bahwa tingkat hubungan antara psikologi olahraga dengan performa pertandingan memiliki hubungan yang kuat. Hal ini terlihat ketika kita melihat tabel interpretasi, di mana angka 0,24 masuk dalam jangkauan 0,50 sampai 0,69 dengan keterangan hubungan kuat. Lalu berikut adalah roda pengetahuan dari penelitian kami, mencakup beberapa konsep yang mendukung penelitian kami, yaitu pertama dari konsep matematika, yaitu analisis korelasi, yang digunakan untuk metode penelitian kami untuk mencari korelasi antar variabel penelitian kami. Lalu selanjutnya adalah psikologi, tentu yang kami terapkan di sini adalah psikologi olahraga sesuai dengan penelitian. Lalu bidang ilmu yang berikutnya yaitu adalah sosiologi. Dalam sosiologi terdapat konsep interaksionisme simbolik. Konsep interaksionisme simbolik adalah konsep interaksi melalui simbol-simbol yang memiliki makna. Konsep tersebut sangat sering diterapkan pada situasi olahraga. Lalu yang berikutnya bidang ilmu yaitu agama. Dalam konsep agama kami mengaitkan pada konsep UAP atau Universal Apostolic Preference. Konsep tersebut dikembangkan oleh Jesuit sebagai bentuk kepedulian komunitas Jesuit terhadap realitas dunia dan ajaran sosial gereja. Dan kelompok kami mengaitkan pada poin berjalan bersama kaum muda. Selanjutnya terdapat bidang olahraga. Tentu yang kita bahas sendiri adalah DBL, dan DBL itu sendiri yang kita ketahui, bahas, dan berisikan tentang pertandingan olahraga. Dari itu kami menghubungkannya dengan bidang olahraga. Selanjutnya terdapat bidang biologi. Psikologi olahraga ini sendiri merupakan psikologi seorang remaja di dalam pertandingan, dan setiap remaja ini mengalami perubahan atau pubertas. Maka dari itu kami mengaitkannya dengan pubertas. Lalu dari berbagai hasil yang kami dapatkan dan pembahasan yang sudah kami lakukan, kita bersama-sama dapat menyimpulkan bahwa psikologi olahraga sebagai variabel X yang diwakili oleh motivasi, konsentrasi, dan mental berpengaruh kuat terhadap performa pertandingan atau variabel Y yang diwakili oleh points, rebound, dan assist, dan pada akhirnya akan bermuara kepada prestasi tim basket putri SMA Kolese Gonzaga dalam ajang DBL Jakarta South Region 2020. Selanjutnya ada beberapa saran oleh peneliti, yaitu untuk mempertahankan, lebih meningkatkan pelatihan yang berhubungan dengan aspek-aspek psikologi olahraga. Lalu juga yang kedua, pelatih mungkin bisa untuk membuat analisis mendalam terkait dengan kondisi psikologis setiap pemain dalam usaha memantau perkembangannya secara psikologis, tidak hanya pengembangan teknik dasar maupun hal-hal fisik. Lalu refleksi yang telah kami dapatkan selama penelitian kami adalah pertama, poin untuk melihat lebih dalam. Dengan kita melakukan penelitian, kita dapat melihat lebih dalam suatu fenomena, suatu peristiwa, mengkajinya lebih dalam, dan dengan begitu kita juga dapat menjadi man and woman for and with others. Kita menyumbangkan pemikiran kita untuk orang lain, bahkan untuk pengembangan bakat di SMA Kolese Gonzaga. Kita juga menerapkan pada akhirnya, yaitu UAP, dengan poin Journeying with the Youth, berjalan bersama kaum muda. Dengan itu kita juga menerapkan core values sekolah kita, yaitu 4 CHI. Dan pada akhirnya semuanya akan bermuara kepada Ad Maiorem Dei Gloria, demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Ini adalah hasil infografis kami yang telah kami buat dan dipaparkan di lobby. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab oleh juru penguji dan guru pembimbing. Total durasi untuk sesi ini adalah 15 menit. Bagi Pak Widhi dan Pak Iman, baik, pertama saya mengucapkan terima kasih dan berhusiat karena kalian sudah berperan di saya ini dan mau belajar sesuatu yang baru, benar-benar baru. Tapi ini tidak semua anak mungkin bisa menguasai dan coba di satu atau dua, tapi kalian mau dan kalian berhasil dan berhusiat karena presentasi sudah mau yang satu. Saya merasa bangga bagi saya sendiri. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan, saya hanya mau mengajukan 3 pertanyaan.
dibagi-bagi juga boleh siapa yang pertama, dua, tiga. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian kalian, faktor atau aspek latihan psikologi mana yang paling dominan mendongkrak performa dari atlet DBL yang itu. Menurut kalian yang paling dominan, yang pasti. Nah itu yang mungkin perlu disarankan nanti sama next apa, tim gitu ya, latihan seperti ini. Kedua, coba dibuka lebih mendalam hubungan penelitian ini dengan aspek biologi atau hubungannya pubertas dengan psikologi olahraga. Paham? Pertanyaannya? Oke. Yang ketiga, apa manfaat yang kalian dapatkan dari penelitian ini? Cara menjaga begini. Pertama, kalian kuat. Kalau kuat, apa? Kalau tidak kuat, apa? Gitu. Jadi dari itu kalian bisa juga manfaat bagi kalian sendiri. Penelitian ini apa? Ini bermanfaat. Itu tiga dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Widi. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama, Pak, terkait apa yang faktor yang paling berpengaruh atau aspek psikologi yang paling berpengaruh, kita dapat melihat kembali di bagian konsentrasi. Mengapa kami berpendapat bahwa faktor konsentrasi yang paling berpengaruh? Karena bisa dilihat di sini terdapat 3 modus. Artinya terdapat keragaman data dan tiap orang mempunyai tingkat konsentrasinya yang berbeda. Walaupun di sini terdapat 3 pertanyaan yang tentu akan berbeda-beda, tapi ini cukup untuk menunjukkan bahwa konsentrasi ini memiliki pengaruh yang besar terhadap performa pertandingan mereka. Di variabel X untuk totalnya, mengapa berbeda-beda? Karena ada keragaman data, khususnya di bagian konsentrasi. Untuk pertanyaan kedua, saya kira. Dan di perubahan atau psikologi seorang remaja ini terdapat perubahan hormon sehingga dapat mempengaruhi psikologi seorang pemain di pertandingan. Lalu pertanyaan ketiga tentang manfaat. Lalu untuk pertanyaan ketiga tentang manfaat penelitian, eh, kelompok kami merasa sangat puas dengan apa yang telah kami teliti dan apa yang telah kami buat dalam penelitian ini. Karena jika kita lihat, jika kami melihat kembali bahwa di masa yang lampau kami juga telah mengalami berbagai pergulatan gitu dalam memilih topik yang akan kami teliti. Hingga akhirnya kami bisa sepakat untuk bisa memilih dan untuk memilih melakukan penelitian terkait dengan pertandingan DBL ini. Dan puji Tuhan kami bisa mendapatkan hasil yang linear dengan sumber satu-satunya kan, sumber yaitu tentang psikologi olahraga. Dan kami juga bisa membuktikannya lewat data-data, lewat kuesioner yang telah kami bagikan kepada responden sehingga hasilnya pun juga positif dan bisa bersifat kontributif bagi sekolah. Selamat pagi. Terima kasih Pak Widi sudah menjadi pembimbing. Mungkin ini yang
sedikit ya yang ngambil dari olahraga. Buat audiens tolong tahan. Ini saya lihat dari awal sampai daftar referensi, saya cek lengkap. Teman-teman sudah membawakan presentasinya dengan baik. Hanya saja saya mau tentang detail. Nah, pertanyaan pertama ini eh, korelasinya psikologi olahraga. Kalau saya lihat di sini eh, ada di alat ukurnya instrumennya itu ada yang ukur tinggi, energi negatif, rendah, energi positif rendah. Nah, dalam eh nah ini sebenarnya ada di faktor piramid latihan. Di bagian mental itu paling atas. Bagian bawah paling dasar itu adalah fisik. Di atasnya nomor 2 itu teknik, 3 taktik, dan di atasnya itu paling atas itu adalah mental. Kalau kita lihat itu paling akhir. Nah, yang saya mau tanya, kenapa kalian bisa ambil eh, untuk mental itu, itu samping kalian melihat apakah anak-anak DBL ini dari segi fisik, teknik, taktik sudah baik atau belum baik, maka kalian mengambil itu. Nah, coba jadi Eh, Baik, Pak Iman, bisa ada pertanyaannya mengenai mental. Kenapa ini mengambil topik itu dibandingkan memilih meneliti bagaimana latihan fisik mereka dan lain sebagainya. Karena sebenarnya itu sudah ada dalam proses penelitian kami melalui observasi kami sendiri sebagai peneliti terhadap apa yang kondisi yang senyatanya ada di lapangan gitu. Kami melihat bahwa sepertinya frekuensi pelatihannya itu sudah sering dan bila kita bandingkan mungkin dengan sekolah lain, sekolah kita termasuk yang latihannya sering. Namun apa yang kira-kira selain faktor fisik bisa mempengaruhi? Nah, itu yang mendasari pemikiran kami bagaimana kita memilih faktor psikologi olahraga tersebut, mental, yang juga motivasi dan konsentrasi. Begitu. mungkin langsung boleh sendiri ya benar. Lalu coba buka yang poin motivasi, konsentrasi dan mental. Nah, ini Iya, boleh. Nah, menurut kalian dari ekstrinsik dan intrinsik itu lebih besar yang melalui mental itu nanti VDBS. Mohon jelas. eh, izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Untuk menjawab bagaimana pengaruhnya, dengan yang paling berpengaruh intrinsik atau ekstrinsik, menurut kajian pustaka kami juga, setelah kami membaca berbagai hal, eh, performa seorang atlet, terutama pada bagian motivasi, paling dipengaruhi oleh motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini juga dapat dipengaruhi oleh hal-hal eksternal. Jadi tidak semuanya misalnya yang tadi kita bertanya dukungan yang diberikan pelatih ya. Nah, dukungan yang diberikan pelatih itu juga bisa berpengaruh ke dalam motivasi intrinsik. Perbedaan antara keduanya, motivasi intrinsik itu motivasi yang istilah gampangnya saya ingin mengembangkan diri saya sendiri. Saya ingin membuktikan diri saya sendiri,
ingin mengembangkan demi diri saya sendiri. Lalu untuk motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang dipengaruhi oleh reward ataupun punishment juga. Jadi, wah, dengan saya seperti ini, saya bisa mendapatkan reward apa? Itu yang mempengaruhi motivasi. Nah, di sini yang paling berpengaruh adalah motivasi intrinsiknya. Tadi terdapat juga beberapa pemain. Jika kami melihat data kami, memang ada beberapa yang misalnya tadi itu ada data yang menunjukkan bahwa eh, di bagian deskripsi data untuk motivasi, nah ini ingin terus berkembang mengetes batas diri sendiri. Ini membuktikan adanya motivasi intrinsik. Lalu juga terdapat beberapa responden lain yang menyatakan bahwa dia itu tidak terpengaruh oleh motivasi intrinsik, namun kepada tekanan yang diberikan apa sehingga saya harus seperti ini, lalu apa yang akan nanti saya dapatkan bila saya menjalani begitu. Jika kita bisa lihat perbandingannya, berarti motivasi intrinsiknya berbeda-beda tiap orang. Ada yang tinggi, ada yang rendah, sebagai berikut. Oke. Nah, coba gua buka roda itu. Oke. Nah, ini pasti berhubungan semua sama materi yang kamu ambil. Tapi ada nggak sih materi lain yang nggak kalian masukkan di sini? Mungkin ada gitu. Kalau nggak ada, boleh dijawab. Ya. Kalau ada, boleh dijawab. Oke, Pak. Jadi kami masih berdiskusi sih lebih dulu Pak. Eh, Produk pengetahuan yang kami pilih adalah produk pengetahuan yang pastinya eh, lebih berdekatan dengan apa yang ada di penelitian kami. Namun, bila mungkin ada pengetahuan lain, bidang pengetahuan lain yang terkait, pasti ada. Misalnya, ini saya coba mengambil dari mungkin bidang ekonomi. Karena pastinya tiap orang itu mempunyai kondisi perekonomian yang berbeda-beda, mungkin di keluarganya. Dan semua hal itu di dalam kehidupan seseorang tentu berpengaruh terhadap psikologi. Berpengaruh terhadap psikologi olahraga. Sehingga pengalaman hidup itu berpengaruh terhadap psikologi. Terus lanjut. Lalu melanjutkan dengan BK, kami mengambil BK karena dengan namanya BK sendiri, dengan konseling, di dalam basket ini diperlukannya bimbingan seorang pemain dari keluarga, pelatih, teman-teman, dan lain sebagainya, sehingga dapat membantu atau menunjang hasil pertandingan. Izin menambahkan Pak bahwa selain itu juga selain dengan ditambahnya dengan bidang ilmu yang baru, sebenarnya di sini dari 6 bidang ilmu itu sini juga masih banyak hal-hal juga dari setiap bidang yang bisa dikaitkan atau ditambahkan. Contoh saja mungkin dalam biologi bisa berpengaruh pada postur tubuh gitu. Mungkin postur tubuh juga berpengaruh pada performa pemain saat bertanding. Yang kecil. Terima kasih Johan. Nah, kalau Bang dan aktif karena hubungan sama psikologi olahraga ketika mental itu menurun kan ada statistik yang namanya turnover. Kenapa kalian malah memilih poin, rebound, dan assist? Oke, ya. Baik. Izin kami berdiskusi juga. Ya.
points, rebound, dan assist. Dalam penelitian kami, eh, ketiga subvariabel ini merupakan variabel dependent, jadi yang artinya variabel tidak terikat begitu ya, tidak terikat sehingga variabel tersebut eh, ya alasan kamu memilih poin, rebound, assist karena ketiga subvariabel tersebut bisa diangkakan. Karena basis dari penelitian kami yaitu menggunakan penelitian kuantitatif, jadi kami memilih ketiga data tersebut karena memang ketiga data ini terdapat pada tabel statistik di laman atau situs DBL dan kami bisa mengangkakan hingga masuk ke dalam rumus dari uji korelatif eksperimen itu. Betul. Oke, ada yang lain? Menurut saya Pak, tiga poin ini merupakan poin yang betul kata Google bisa diangkakan. Sedangkan turnover ini sendiri itu kondisi di mana pemain di tengah lapangan saat ingin membawa bola ke ringnya sendiri dibalikan oleh lawan. Dan di situ tidak tidak sepenuhnya dilihat di setiap permainan. Sedangkan di tiga poin ini merupakan tiga poin utama yang dinilai di tiap orang dalam setiap pertandingan. Betul sekali, ini sebenarnya hal yang umum untuk data statistiknya. Kalau yang saya sebutkan itu adalah khususnya di buat saya, terima kasih lagi sekali lagi kalian sudah membawakan presentasi ini. Saya mau ini dikirim ke pelatih, sudah sampai ke pelatih. Jadi karena pelatihnya juga orang, jadi dia juga pasti paham tentang hal ini dan ngajar saya kan bisa dibagikan nanti dari itu ada angkanya juga ya. Kalau iya, itu aja dari Pak Iman. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk di jawab. Dari sini total durasinya adalah 35 menit. Sistematika untuk sesi ini adalah traveling, di mana akan saya sekarang buka 3 pertanyaan pertama untuk 3 pertanyaan. Ini saya bisa bikin pertanyaan. Ini kan teman-teman banyak pasang foto-foto laskar ya. Kalau menurut teman-teman, merujuk kepada teori-teori yang teman-teman ambil, kira-kira laskar Jones ini dia tuh masuk ke dalam bagian mana ya? Apakah motivasi, konsentrasi, atau mental dalam psikologi perannya. Terus meskipun ya mungkin teman-teman statistiknya angka-angkanya itu nggak banyak, tapi mungkin kalau dari opini pribadi teman masing-masing, menurut teman-teman mana yang lebih berpengaruh? Apakah eh, motivasi intrinsik atau adanya laskar itu di situ? Paham saya? Pernah diulangi bagian situ. Yang kedua ya, dan menurut teman-teman kalau dibandingkan antara laskar dan motivasi diri sendiri, menurut teman-teman yang lebih penting mana? Apakah mainnya itu siap bertanding dan memang siap mental, atau apakah dukungan dari teman-teman itu dapat menjatuhkan atau malah menjatuhkan? Terima kasih.
Dan menurut saya malah dua-duanya. Karena fenomena yang ditemukan adalah penyampaian pendidikan dan pembelajaran. Nah, ketika menggunakan pengumpulan kelompok melakukan pendidikan baruan untuk melakukan pandemi. Saat itu tidak terlepas. Jadi ketika mengambil data secara proses, bukankah pemain yang sudah tahu bahwa mereka misalnya, wah aku memberikan spas banyak 10 poin, maka mereka akan mengatakan, oh iya pada saat itu harus motivasi. Sebaliknya, ketika pemain masih dari itu nggak spas sama sekali, mereka otomatis akan mengatakan bahwa oh saat itu aku lagi down. Oh, saya rasa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oh, sebenarnya Mungkin izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. baik. Saya kita bisa melihat bahwa pemain game menyatakan pernyataan terkait dengan adanya distraksi di mana ia sempat merasa tidak konsen dengan permainan karena adanya distraksi dengan yang lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa para pemain mungkin ketika dalam sedang menjalani pertandingan ia merasa akan ada distraksi dan itu berpengaruh pada performanya, terutama pada konsentrasinya. Dan ketika kita mengetahui bahwa arti dari konsentrasi sendiri artinya kita memberikan perhatian kita sepenuhnya dan dalam jangka waktu yang lama di dalam konteks pertandingan DBL ini ketika pemain mengutamakan konsentrasi berarti pemain menyalurkan seluruh perhatiannya dalam seluruh pertandingan dalam ajang DBL ini dan kita bisa melihat bisa disimpulkan bahwa keberadaan Laskar itu juga mempengaruhi aspek psikologis dari para pemain dan juga mempengaruhi dari performa pemainnya gitu. Dan untuk menjawab pertanyaan kedua, motivasi intrinsik itu sangat berpengaruh bagi pemain daripada mungkin motivasi ekstrinsik. Kalau misalnya dari lain itu tentang Laskar. Jadi ketika pemain sedang menjalani pertandingan, ia hanya memiliki dirinya gitu dan hanya dirinya yang bisa membuat mengalihkan perhatiannya, mengalihkan tenaganya untuk bisa fokus dalam konsentrasi dalam pertandingan. Jadi motivasi intrinsik sangat berpengaruh bagi pemain. Sekian. Pak Priyo, Terima kasih.
Untuk menjawab pertanyaan Angel, saya ingin menjawab, tentu ya, pemain baru ini memiliki psikologi yang lebih baru sesuai dengan psikologi seperti yang telah kami tetapkan, motivasi, konsentrasi, dan mental. Tentunya pemain-pemain ini memiliki psikologi yang lebih terlatih, namun tidak semua pemain mendapatkan begitu sama. Dan psikologi tiap orang itu berbeda. Jadi sesuai dengan pengalaman masing-masing. Ya. Oke, lanjut untuk pertanyaan ketiga mengenai pengambilan datanya post match. Apakah bias atau tidak? Saya dengan berani menyatakan tidak. Karena ketika kita mengambil data, orang itu akan secara sadar menulis apa yang mereka apa ya, memasukkan data yang mereka tulis adalah ketika kondisinya tidak dipengaruhi apapun. Apabila misalnya kita mengambil data itu saat DBL, pastinya terdapat banyak aspek yang berpengaruh ke dalam dirinya masing-masing. Pastinya terdapat, aduh saya ini kemarin gini, saya gini gini gini, jadi ngisi datanya itu nggak tenang gitu. Tapi ketika post match pasti ada suatu apa ya, lebih jernih pikirannya dan lain sebagainya sehingga mengisinya dengan lebih objektif. Lalu juga tadi terdapat pertanyaan mengapa tidak dibandingkan dengan yang tahun sebelumnya? Karena di sini sebenarnya berkaitan dengan fokus penelitian kami saja. Kami melihat bahwa fenomenanya pada tahun ini itu terdapat peningkatan. Lalu kami ingin meliti bagaimana psikologi olahraga pada tahun ini. Apakah berpengaruhnya? Seberapa pengaruh? Lalu juga terdapat memang beberapa alasan lain, seperti kesulitan pengambilan data, mungkin terhadap pemain basket yang tahun sebelumnya juga. Begitu kurang lebih. Terima kasih. Kedua, baik, selanjutnya saya membuka satu pertanyaan yang Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari saudara Daniel, untuk biologi, apakah cewek dan putra dan putri akan berbeda gitu ya? Pastinya akan berbeda. Karena kalau kita melihat dalam aspek biologi, tentu ada perbedaan hormon dan cara kerjanya dan berbagai macamnya seperti itu ya. Pasti akan memengaruhi psikologi yang berbeda. Namun, kita melihat dari landasan teori kita tadi, bahwa mental motivasi konsentrasi ini berpengaruh terhadap setiap individu, tidak memandang dia putri ataupun putra, sehingga tetap mungkin akan menghasilkan hasil yang sama, walaupun itu di luar penelitian kami. Tapi asumsi kami hasilnya akan sama, karena pastinya mental motivasi konsentrasi itu berpengaruh terhadap seseorang di dalam hati. Seperti itu. Terima kasih. kedua, gitu. Baik, saya membuka kesempatan lagi bagi 3 pertanyaan. Boleh diinformasikan bentuk saya bukan satu pertanyaan mengenai semua keluarga, apakah itu bisa dikembangkan untuk setiap individu atau hanya untuk atlet atau tim? Baik, terima kasih.
Mungkin dari beberapa yang boleh yang sekarang berlanjut dan memang sudah mudah dan yang misalnya begini, kalau dalam penelitian kuantitatif biasanya fokusnya itu kan dari hipotesis, kadang kecenderungannya fokus di hipotesis dan kesimpulan. Akan tidak asik kalau hipotesis dilanjutkan itu menjadi kesimpulan yang sama. Penelitian yang tadi tidak, tapi idealnya pengennya seperti itu, sehingga memang fokusnya di situ, sehingga memang mungkin ini hal yang lain lagi, mungkin dari pertanyaan kuesioner dan pertanyaan akan diarahkan supaya nah ini menjadi ada sonasi. Jadi bagian ini sebaiknya terkait dengan hal tadi bahwa lalu karena fokusnya di hipotesis dan kesimpulan kadang tidak ada dasar teori kurang penguatan karena memang pengennya langsung dari akhirnya. Nah yang bisa tanyakan adalah mengenai dasar teori tadi, motivasi, konsentrasi dan cinta yang saya mungkin kita yang awal ya. Oke, karena ini memakai berapa huruf dari penjelasan ada argumen, answer, kemudian kritik dan raya potensial. Jadi Mas Madina langsung ke punya Kami menggunakan satu buku, namun di dalam buku tersebut terdapat referensi berbagai tulisan. Tapi kami tidak hanya menggunakan satu buku sebagai referensi, kami juga melakukan berbagai video-video yang terkait materi ini yang disampaikan oleh para. terima kasih. Jadi satu sarannya harus berapa pun ya? Tidak ada. Minimal berapa pun. Oke, nggak apa-apa. Saya kira memang nggak masalah karena memang itu sumber itu benar-benar itu ada dan memang mungkin data ringannya di situ memang bisa dipakai. Cuma memang kalau sekedar barang yang sama itu baik mengambil buku yang lain sebagai referensi juga supaya memang perspektifnya sudah berubah yang misalnya kita mau motivasi itu siapa lagi sehingga memang lalu bisa dipertandingkan kemudian mendapat pengertian di situ sehingga lalu kita tidak hanya mengambil materi itu sebagai pertama jawabannya dari satu buku itu gitu. Atau pemikiran kita lalu dari menjadi mirip dengan itu tetap kita memakai ya kita bisa merangkul sendiri dan melakukan proses berbicara sehingga mereka nanti ada tahu jawabannya itu lalu juga kalau meneruskan motivasi itu motivasi tinggi yang perspektif lain motivasi tinggi. Kemudian misalnya konsentrasi seperti apa sih? Saya kan banyak susah ya. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa kita mendapatkan mungkin
Misalnya, saya sebelah ini apanya panel ya, bagus sekali bu. Intinya saya mau melihat kamu punya abstrak itu. Oke, abstrak. Jadi akan saya terlihat penelitian kamu tujuan dia korelasi dengan performa permainan bla bla bla. Lalu kemudian persoalan penting yang kamu mau angkat jawab. Karena memang ada masalah juga. Terdapat masalahnya apa sebetulnya? Dari melihat lagi, kamu punya fenomena analisa kamu. Oke, yang kamu amati di basket itu, kamu boleh tuliskan alami pencapaian signifikan dalam aja berbeda dengan tahun ini. Sebetulnya research question kamu apa? Atau sebelum research question kamu, statement masalahnya apa? Dan sebuah ini kan ada masalah yang ingin kamu jawab. Soalnya ada dulu. Untuk persoalannya, pertama-tama kami melihat dari fenomena terlebih dahulu. Fenomenanya adalah peningkatan, jadinya peningkatan capaian dibanding dengan tahun sebelumnya. Lalu dengan peningkatan itu apa yang mau kita teliti, apa yang menjadi masalah? Ini berdasarkan observasi dari peneliti, dari kami, betul, dan berdasarkan ilmunya. Itu poin. Saya mau tanya poinnya itu. Jadi ini kamu mau rasa ingin tahu kamu tentang apa? Psikologi tiap pemain, psikologi Karena mestinya ada di balik rasa ingin tahu ada sebuah gejala lain yang fenomena lain yang mengatakan jika ini kita tidak teliti jangan sampai ini sebuah variabel ya kebetulan gitu ya kebetulan aja mereka meningkat tetapi perlu dicari kira-kira sebab musabab meningkat ya berarti kan ada masalah sebelumnya kan masalah sebelumnya Gonzaga punya prestasi di bidangnya basket itu tidak signifikan. Mestinya kan begitu kan? Ya. Ada ketidaksignifikan. Lalu kok menjadi signifikan. Nah, lalu kami ingin bertanya ya, meneliti bahwa sebelumnya ada persoalan. Gonzaga punya prestasi di bidang basket. Pas-pasan ya, akan dikatakan tidak menonjol. Nah, ini ada fenomena prestasinya itu menonjol ya. Kami ingin pertanyaanmu itu tadi apa? Kalau pertanyaan kami untuk mengetahui Bagaimana tindakan saudara dengan pertandingan? Jadi bagaimana tindakan saudara? ya, terbaik. Korelasi. Padahal tadi itu yang dalam fenomena kamu enggak. Mengapa? Ya, mengapa terjadi signifikan di dalam prestasi yang tadinya rendah jadi tinggi? Itu kan dulu kan ya, Pak. Lalu isinya kami ingin melihat apa? Tingkatan kemarin. Ya, apa yang kemudian? Yang saya bandingkan metodenya, penerangan komparasi dan seterusnya itu kan harus jalan. Oleh karena itu, yang tadi disampaikan Bang Khalil dan itu, kamu punya hipotesa apa? Hipotesanya apa? Bersamaan juga dengan itu pertanyaannya kan itu janggal. Sehingga kuesioner kamu itu akan mengarah ke situ. Akhirnya pada kesimpulan kita bertanya, menjawab atau sesuai nggak dengan kamu punya hipotesa? Kalau tidak, kenapa? Kan pertanyaan itu biasa kamu. Saya pahami adalah bahwa penerapan prinsip psikologi olahraga ini berpengaruh kuat. Kalau performanya di tahun 2024 Dia berpengaruh kuat.
Keunian fungsi, hipotesisnya gitu. Ada kaitan antara psikologi olahraga dengan peningkatan disebabkan karena itu ya ada persoalan psikologi, bukan apa faktor psikologi yang ingin kamu teliti. Simpulan kamu akhirnya gimana? Simpulan kami Kami adalah telah melakukan korelasi. Psikologi olahraga ini dalam diwakili oleh aktivasi konsentrasi dan mental ini berpengaruh performa pertandingan mereka yang diwakili dari poin, rebound, dan assist. poin berbau basis. Sehingga menjawab hipotesis yang telah kami ajukan sebelumnya bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara psikologi olahraga ini dengan performa. Berarti gini, sekarang jika oke, sekarang pakai modus knowledge ya. Oke, terus aku kones. Seberubah, oleh seberubah modus jika P maka Q. Oke, kones ya. Nah, berarti jika titik-titik maka harusnya Gonzaga ini apabila terputra ya juara 1 DBL loh. Iya kan? Kan tujuan akhirnya ke sono kan? Juara 1. Pengandainya kan begitu kan? Ya. Apa yang jika ini maka ini apa? Keinginan merumuskan itu lebih juga bahasa. Ini polisi lagi. Itu saya mungkin saya izin menambahkan. Ya, ya. Dia ada wacana diskusi aja. Karena olahraga ini diteliti secara dua, Ya, dua aspek ya, fisik dan psikologi. Tentunya jika nah, psikologi olahraga ini penerapannya kuat di dalam penerapan psikologi olahraga dalam melakukan ini kuat, disertai juga dengan pelatihan fisik, pelatihan yang kuat, motivasi mereka, konsentrasi, fokus ya, mereka dilatih, kemudian mental mereka kuat, maka akan tercipta prestasi baru. Putri, di sini putri. putri kan ya, tidak teman-teman menyebut kedua anak dia tahu ini angka Felicia C ya tahu itu kan harapan kita ya di kita ini karena dari awal dari Indonesia dengan yang mau betul cara logika ya kan penawarannya kan begitu betul. Jadi tadi kamu mengatakan ada korelasi ternyata ya tahu ya kan? Benar adanya. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira ya apresiasi kamu punya penelitian sangat relevan ini. Ini ya. Betul ya. Kalau ini itu ya. Paling pasti kan. Wah, betul. Oh, kalau karena pasti kamu berbahaya. Belum saja. Karena kamu itu sih kan. Kalau bahkan baru tidak bahkan mau apresiasi aja ya. Apa yang kamu lakukan ini, apapun juga tutup mata kamu. Ya kan? Baik, kalau demikian tepuk tangan untuk mereka. Yep. Well, it wasn't the
dan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Kan saya tanya Farel, jadi dan juga olahraga tersebut bisa diterapkan konsep psikologi olahraga dan tentunya psikologi olahraga ini merupakan satu hal yang penting bagi setiap orang mungkin ingin memfokuskan dirinya kepada menjadi seorang atlet atau mungkin fokus untuk bekerja dalam bidang olahraga dan psikologi olahraga ini juga sangat bermanfaat bagi seorang peneliti ketika ingin meneliti suatu penyebab dari suatu fenomena yang ada di dunia perolahragaan. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Jeremy, apakah terjadi peningkatan psikologi olahraga dari tahun sebelumnya ke tahun ini? Tentu itu di luar kapasitas penelitian kami. Karena penelitian kami hanya berfokus kepada apa yang terjadi di tahun 2024, bagaimana faktornya dan apakah berpengaruh terhadap pertandingannya. Maka dari itu, saya tidak bisa menjawab dengan pasti karena tidak ada datanya bagaimana yang tahun lalu dengan tahun ini. Namun, eh, sekali lagi, prestasi olahraga itu dipengaruhi oleh berbagai faktor dari psikologi, baik dari kemampuan penguasaan teknik dasar, taktik, dan strategi. Sehingga, mohon maaf, saya tidak bisa menjawab dengan pasti bagaimana pengaruhnya dan tingkatan pengaruh. Seperti itu. Kira-kira berapa? Sudah juga. Baik, dengan jawaban dari kelompok tadi, itu mengakhiri sesi tanya jawab dan kita sekarang akan memasuki sesi penutup. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Widi selaku guru pembimbing, Pak Iman selaku guru penguji, Bapak Ibu orang tua murid yang sudah hadir di sini, dan teman-teman audiens siswa-siswi SMA Mahasiswa Gonzaga atas partisipasinya dalam sesi hari ini. Saya juga ingin meminta maaf atas kesalahan dan kelalaian dalam perkataan dan perbuatan saya. Mohon dimaafkan dengan hati yang sebesar-besarnya. Dengan demikian, presentasi penelitian milik kelompok 8 itu telah selesai. Mari kita berikan tepuk tangan. Sulaiman tetap bantuan dan bagi Bapak ini, Bapak ini bisa supaya bagi teman-teman